halo semuanya. Kenalin lagi, aku Lady Meliana Natasha, biasa dipanggil Lady dari program studi Sarjana Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Nah, kalau di video sebelumnya aku bahas tentang gimana cara pengambilan gambar radiografi pada gigi anterior. Di video kali ini aku bakal share sama teman-teman semua tentang gimana sih cara pengambilan gambar radiografi, baik dengan menggunakan teknik paralel ataupun dengan teknik bisecting pada gigi posterior. Jadi, yuk langsung aja dilihat videonya. Sebelum pasien datang, atur unit exposure. Pastikan reseptor dan juga pemegang reseptor atau film holder sudah berada di sebelah unit dental chair. Kemudian, letakkan juga barrier sebagai infeksi kontrol universal. Sebelum memulai proses radiografi, atur KVP, MA, dan juga waktu exposure. Untuk waktu exposure biasanya menyesuaikan dengan lokasi anatomis pasien. Kemudian operator menggunakan masker, gunakan apron timbal, dan lakukan tindakan asepsis berupa cuci tangan dengan menggunakan sabun dan juga air. Kemudian kenakan handscoon sekali pakai. Selamat sore, Dok. Sore, silakan duduk, Bu. Terima kasih. Dengan Ibu siapa? Dengan Bu Lucy. Oh, baik, Bu Lucy. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Lady yang hari ini akan menjadi operator dalam pengambilan gambar radiografi. Sebelumnya boleh saya minta dulu, Bu, surat rujukannya? Boleh. Baik, Ibu. Di sini saya akan melakukan konfirmasi data terlebih dahulu. Boleh disebutkan tempat tanggal lahirnya? Ujung Pandang, 3 Februari tahun 85. Untuk alamatnya? Jalan Kargo, Perumahan Pondok Indah 2, nomor 1. Baik, sudah sesuai, Bu, ya datanya. Baik, Bu, dari surat rujukan ini diinstruksikan untuk Ibu melakukan radiografi periapikal. Sebelumnya, Ibu apakah sudah pernah ronsen sebelumnya? Belum. Baik, ini pertama kali, Bu, ya. Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa hal kepada Ibu. Jadi, radiografi periapikal ini nanti hasilnya akan menampakkan dari bagian akar, mahkota, sampai dengan jaringan di sekitar giginya. Nah, tujuan kita melakukan radiografi periapikal ini adalah untuk membantu menegakkan diagnosis dan juga menentukan rencana perawatan ke depannya. Nah, di sini kita akan melakukan beberapa prosedur paparan sinar X. Jadi nanti saya akan memasukkan film ke dalam rongga mulut Ibu. Mungkin Ibu akan merasa kurang nyaman, tapi diharapkan tidak bergerak selama proses penyinaran supaya hasilnya lebih maksimal. Nah, di sini juga Ibu tidak perlu khawatir karena kami memberikan dosis paparan sinar X seminim mungkin, dan kami juga memberikan proteksi kepada Ibu berupa apron yang digunakan selama proses penyinaran nanti. Nah, selain itu juga setelah pengambilan gambar radiografi mungkin timbul beberapa efek samping seperti gatal atau mual atau pusing. Nah, Ibu jangan heran ya, karena itu memang salah satu efek sampingnya. Nah, nanti itu akan hilang seiring berjalannya waktu. Selama penyinaran, saya akan berada di luar ruangan ya, Bu, untuk menekan tombol exposure. Nah, nanti apabila sudah selesai, saya akan kembali ke dalam ruangan ini untuk mengeluarkan film dari rongga mulut Ibu. Sampai sini bisa dipahami, Bu, ya? Bisa. Baik, kalau misalnya sudah, silakan ini dibaca dulu inform consent-nya. Dan jika memang sudah setuju, silakan tanda tangan di bagian sini, Bu, ya. Ya. Baik, Bu, sebelum kita masuk ke dalam, mungkin Ibu ada menggunakan gigi tiruan? Tidak. Oke, kalau gitu boleh dilepas, Bu, ya, aksesorisnya dari logam seperti anting, kalung, jam tangan, atau gelangnya. Ya. Baik, Bu, silakan masuk ke dalam. Baik, Ibu, ini apronnya ya, saya bantu gunakan ya, Bu. Untuk posisi pasien, pastikan pasien duduk dengan tegak, punggung dan kepalanya tersupport dengan baik.
Lalu untuk pengambilan gambar rahang atas atau maxillary projection, posisikan dental rendah dan pastikan garis tragus sampai dengan ala nasi sejajar dengan lantai. Posisikan film atau reseptor pada film holder. Kemudian karena gigi yang akan kita ambil gambarnya adalah gigi posterior, maka film diletakkan secara horizontal. Pada film, biasanya ada yang disebut dengan pressure dot, di mana pressure dot tersebut terletak pada bagian yang akan terkena sinar dan biasanya pada warna yang lebih terang. Setelah itu, pastikan posisi film atau reseptor berada di tengah-tengah ring guide. Masukkan film ke dalam rongga mulut pasien secara perlahan dan pastikan posisinya sejajar dengan sumbu panjang gigi. Kemudian, untuk warna yang lebih terang pada film biasanya mengarah ke arah sinar yang akan datang. Atur gigitan pasien pada bite pad dengan tepat dan instruksikan pasien untuk menggigit agar film holder lebih stabil selama penyinaran. Untuk maxillary projections, border superior dari reseptor biasanya terletak setinggi palatum durum atau langit-langit dari rongga mulut. Arahkan konus sinar X tepat pada ring dan pastikan arah datang sinar X tegak lurus dengan film. Instruksikan pasien untuk tidak bergerak selama proses penyinaran. Letakkan film sedekat mungkin dengan gigi yang akan diambil gambar radiografinya sambil menentukan sudut panjang gigi dan film sesuai dengan prinsip segitiga sama sisi. Kemudian gigi yang menjadi target penyinaran berada di tengah film. Instruksikan pasien untuk memegang film dengan ibu jari dan pastikan pasien tidak menekan terlalu keras agar film tidak bengkok selama proses penyinaran. Kemudian atur cone dari dental X-ray unit dan pastikan arah datang sinar X tegak lurus dengan garis bagi imajiner antara sumbu film dan sumbu gigi. Atur jarak konus sinar X terhadap objek sebesar kurang lebih 200 sampai dengan 400 mm. Kemudian atur sudut horizontal dan sudut vertikal. Untuk gigi molar, sudut vertikalnya adalah sebesar 20 derajat. Selama proses penyinaran, operator berada di luar ruangan untuk menekan tombol exposure. Pastikan tanda penyinaran sampai selesai, kemudian kembali lagi ke dalam ruangan untuk mengeluarkan film dari rongga mulut pasien. Baik Bu, proses penyinaran telah selesai, filmnya boleh diletakkan di sini. Baik, untuk apronnya boleh dilepas Bu ya. Boleh ditaruh di tempatnya. Baik, sambil menunggu film kita processing, Ibu boleh menunggu di ruang tunggu Bu ya. Terima kasih. Apabila telah selesai, lepaskan handscreen sekali pakai dan buang pada tempat sampah infeksius. Kemudian lepaskan masker dan buang pada tempat sampah infeksius dan lepaskan apron dan letakkan sesuai dengan tempatnya kembali. Kemudian untuk processing film, operator menggunakan masker dan juga menggunakan handscreen sekali pakai. Pegang film dengan ibu jari dan kaitkan pada hanger film seperti yang ada pada video. Rendam film pada larutan developer untuk mengurangi kristal silver halida yang terekspos secara kimiawi menjadi silver hitam metalik. Gerakkan beberapa kali untuk mengurangi gelembung udara yang terbentuk di dalam film. Setelah itu, bilas pada air biasa untuk membersihkan larutan developer dan menghentikan proses developing pada film. Kemudian, rendam pada larutan fixer untuk menghilangkan kristal silver halida yang tidak terpapar oleh emulsi film. Cuci film pada air yang mengalir untuk menghilangkan sisa bahan kimiawi yang berlebihan pada emulsi. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk memoringkan film pada udara suhu kamar yang bebas debu ataupun pada lemari pengering yang telah dipanaskan. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di video berikutnya.